Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madani, NIM 50119039, dan rekan saya Bahrotul Dwi Sapitri dan Muhammad Hafiz. Saya selaku moderator akan menampilkan makalah yang berjudul struktur pasar dan persaingan harga. Pengertian struktur pasar. Pengertian struktur pasar adalah persaingan dan penentuan harga pasar yang dipengaruhi oleh karakter suatu pasar. Struktur pasar dapat juga dipahami sebagai perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian strategis yang relatif permanen dari lingkungan. Struktur pasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah pasar monopolistik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrotul Dwi Sapitri dengan NIM 5011901194. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal. Kenapa dikatakan ideal? Karena dianggap sistem struktur pasar ini dapat menjamin terwujudnya kegiatan ekonomi dalam jual beli dan memproduksi suatu barang atau jasa yang tinggi atau optimal dan efisien. Adapun contoh dari struktur pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia yaitu pasar beras, pasar buah, pasar sayur, dan pasar modal atau bursa efek. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri yaitu 1. Terdiri atas penjual dan pembeli yang banyak, sehingga share atau kontribusi yang dilakukan penjual dan pembeli itu relatif kecil. Kontribusinya tidak ada yang dapat menetapkan harga. Harga tersebut ditetapkan oleh pasar, penjual, dan pembeli tersebut. Yang ciri-ciri yang kedua yaitu adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Maksudnya yaitu penjual bebas keluar masuk pasar. Saat ada profit yang menjanjikan, maka akan ada perusahaan yang masuk ke industri. Sebaliknya, jika mengalami kerugian, maka akan ada perusahaan yang bebas keluar tanpa ada biaya dan hambatan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen atau sejenis. Barang yang diperdagangkan itu bersifat identik atau hampir identik. Ada perusahaan yang menaikkan harga pasar, maka konsumen tersebut akan berhenti mengkonsumsi dan perusahaan yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan konsumennya. Ciri-ciri yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Yang ciri-ciri yang kelima yaitu mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Penetapan harga pada persaingan sempurna bisa kita lihat dari kurva. Pada kurva tersebut, pada pasar persaingan sempurna itu harganya cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran itu garis lurus atau mendatar sejajar dengan jumlah barang atau O dan Q. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga pasar, sehingga kurva tersebut juga merupakan pendapatan rata-rata atau average revenue dan pendapatan marginal atau marginal revenue. Yang terakhir yaitu kebebasan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna yang pertama yaitu tidak ada persaingan di pasar ini. Kenapa? Karena produk yang dijual itu bersifat homogen atau sejenis. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna tidak perlu memasang iklan atau promosi. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa yang dijual itu ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersama dan umumnya cenderung stabil. Yang keempat yaitu harga didasarkan oleh transaksi tawar dan menawar antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir yaitu penjual dan pembeli bertindak bebas dalam memilih barang yang dia inginkan dan pabrik mana yang dia inginkan.
Dan yang terakhir yaitu keburukan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pembangunan produksi sehingga inovasi yang dilakukan sangat minim. Yang kedua yaitu pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama atau kualitasnya juga sama. Yang ketiga yaitu pekerja cenderung menerima upah atau gaji yang rendah. Dan yang terakhir yaitu seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen dan mengakibatkan konflik keadilan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik mempunyai banyak persamaan dengan pasar persaingan sempurna. Juga mempunyai cukup perbedaan yang menyebabkan perusahaan di pasar mempunyai unsur kekuasaan monopoli. Hal itulah yang menyebabkan pasaran seperti itu pasaran persaingan monopolistik. Maka, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: 1. Terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat berbeda corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Kemasukan ke dalam industri relatif mudah. 5. Persaingan mempromosi perjualan sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar monopolistik. Keseimbangan pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek. Dalam pasar persaingan monopolistik, perusahaan-perusahaan berusaha memaksimumkan keuntungan untuk meminimumkan kerugian bergantung pada posisi kurva-kurva permintaan, pendapatan, serta kurva biaya dengan memproduksi pada tingkat output jangka pendek di mana MR sama dengan MC. Pasar monopolistik, sebab-sebab terjadinya pasar monopolistik yaitu ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli, sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa tetapi memiliki keunggulan yang berbeda, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar. Kebaikan pasar monopolistik: 1. Penjual tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. 2. Memicu kreativitas. 3. Membeli tidak mudah berpindah pada produk lain dari produk yang diketahui. Keburukan dari pasar monopolistik yaitu biaya masuk mahal, persaingan yang sangat berat. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan pada makalah kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.